Hari ini kita pahami masalah tasawuf, memakrifati diri, insya Allah penting ya, karena terkait kaji-kaji sebelumnya. Ya. Kategori tasawuf, memakrifati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah. Am ahuladi biadihi malakatus samawati wal ard. Walhamdulillah dilahu al asmaul husna. Man ashhadu jannah. Alhamdulillah arafana akrobatuhu lil ilahi wa huwa zikrullah ma'rifatuhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ila hadiniyah asolihi bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi'nillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat takdi hajatina. Wa khususan ila ruhi juriyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabi sabila man anaba alaihi summa ilaya marji'ukum fa inna biukum bima kuntum ta'malun. Berdoa kita rabbi shrah sadri wa yassir amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi segala urusannya dimudahkan, dan yang paling penting Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rosyada. Robbana lalu dika qulubana badail haitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita sampai hari ini masih diberi waktu bisa berkumpul di majelis ini untuk berthalabul ilmi. Ilmu itu wajib ya. Yang akan Andung bahas agak mendalam, sangat penting untuk kita pahami karena terkait nanti mesti gimana sih dengan kehidupan ini, yaitu memakrifati diri, bahasanya mengenal diri ya. Kita datang kemari tentunya sudah diatur Allah, diberi waktu Allah dalam keadaan sehat, walafiat. Nggak ada yang pakai ambulan tadi kan. Alhamdulillah ya. Dan kita bersyukur teruslah ya. Kalau masalah selalu ada ya, syukuri aja masalah. Karena masalah itu nggak mungkin diberikan oleh kita kalau kita tidak sanggup menerimanya. Karena hidup itu perlu ujian ya. Itu sebabnya kita mesti bahas kenal diri, maka kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Ewan ya ma'arahimakumullah, ulama anal kuroma hadir, wa masyaikan al-ija hadir, wa bi muqaddimah murubi hadal mahat, insyaallah hadir, asyatid al-fatah guru kita sohibil qadilah, yang andung talimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita bahas sudah saatnya ya tuntutan zaman ya. Ilmu ruh itu tafadol itu harus dibagikan seluas-luasnya. Kalau dulu masih dianggap agak tabu ya. Tafadol, karena kecerdasan itu sekarang cepat sekali ya. Jadi
Jadi kalau kita tidak paham perkara ruh, perkara jiwa, perkara nafs, ya repot kita kehidupan sekarang. Ya. Wabil khusus muslimin ya. Wabil khusus lagi Iwan JMA yang hadir sekarang. Insya Allah mendapatkan manfaat dari ilmu ini dalam menjalani kehidupan. Ternyata ilmu ada ilmunya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Waman yahdi ila khair wala ajri fallahu." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Sudah kena pada hadis ini. Ini terkait dengan ilmu-ilmu yang dulu mungkin masih dirahasiakan. Langsung ke permasalahan ruh manusia itu, semua yakin ya punya ruh ya. Orang Yahudinya tidak bertuhan ateis pasti meyakini ruh ya. Karena ruh itu buktinya orang mati itu ruhnya nggak ada kan. Ruh manusia itu awal pemahaman berlapis-lapis ya, bukan one, berlapis-lapis. Dan tempatnya pun pada manusia berlapis-lapis. Iya. Yang terdalam disebut syir. Naik ke atas lub. Itu ada di kajian-kajian makrifat. Ya. Dan seterusnya sampai lapisan yang paling atas disebut qalbu. Itu tempat ruh. Di bawah kalbu ada fuad, itu lapisannya ada 7, begitu kata ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama syariat juga meyakini itu. Medan kalbu itu enggak berbatas, Pak. Medan ruh itu sangat luar biasa, melampaui medan zahir, ya, bisa naik, bisa turun, enggak ada batasan. Ya. Itulah medan asma atau nama. Itu di tempatnya, kalau medan nama itu ada di qalbu, lapisan awal. Orang sering menyebutnya asmaul husna. Jadi kalau mengkaji qalbu, tempatkan diri kita pada asmaul husna. Harus ditanam. Itulah tempat qalbu. Kalau ditanya apa sih tempat qalbu, itu disebut tauhid asmaullah. Beda lagi tempat lub, tempat apa, tempat sir, beda lagi tempatnya. Jadi nggak boleh ditempatkan di sir asmaullah itu. Ya. Asmaullah itu, tauhid asmaullah itu atau tauhid nama Allah, letakkan pada qalbu. Di situ diberi nama di qalbu kita, nama kita tahu ya disebut Allah, ya. Allah. Jadi kaji tentang memakrifati diri itu kita awali dari itu dulu. Duduk ya. Jangan dulu kemana-mana, nanti Allah, gitu. Kecuali ada penuntun, tempatnya beda-beda. Nah kita belum bisa merasakan tempat-tempat itu kan. Kalbu, jiwa, nafsu, pikiran, akal aja kita masih rancu. Jangan-jangan ada hawa, ada nafsu, ya gitu. Jadi kaji makrifat itu penting kita pahami, karena terkait dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tidak kenal dirinya, termasuk lapisan ruh tadi, antum tidak akan kenal Tuhannya. Benar itu. Jadi kalau ditanya mengenal diri itu, diri yang mana yang dikenal? Kan gitu. Kalau diri luar ini nggak perlu dikenal. Ini kan bukan diri ini. Catching. Setuju Pak? Serem ngajinya ya? Enggak ya. Santai aja. Ini catching kan? Ini catching. Buktinya saudara-saudara kita semuslim udah ada yang dulu kan. Catching udah. Dimakan ulet ya. Ya. Almarhum. Jadi diri yang mana yang akan dikenal? Apakah bernama Uda Farid?
nggak ada hadir. Nah, udah Fauji atau Pak Al nggak hadir. Bukan itu. Bukan nama itu. Itu nama dari Bapak. Makanya disebut nama Ruh. Antum kalau rajin sini insya Allah dapat. Percuma talqin kalau nggak tahu nama Ruh. Insya Allah. Ya. Makanya perlu waktu, perlu pemahaman, perlu tahara, perlu taubat. Jangan merasa diri kita bersih gitu ya. Karena dosa yang terbesar bagi pengkaji tasawuf adalah dirasa. Bukan di zahir, dirasa. Karena rasa itu berhubungan dengan kekuatan tauhid kita kepada Allah kan. Jadi bukan Farid, bukan Ikhwan Rio, bukan ya. Bukan itu, Pak. Diri yang dikenal bukan gitu. Nah, kalau Ustadz Fauji dikenal ya udah ini orang Bukit Tinggi, dosen di UIN kan gitu kan. Bukan itu yang dikenal. Bukan. Itu nggak perlu dikenal. Jangan capek-capek ya. Udah Farid, Pakal, itu kalau mati nanti dimakan cacing, Pak. Nah, sama ular kan. Nah, kecuali kalau dia sakti ya. Betul. Ya nggak dimakan ular, nggak dimakan cacing kan. Mungkin punya ilmu tolak ombak laut, kebal golok, rawa rontek, tahan api. Enggak juga lah. Ya. Jangan kaku Pak, ngaji ini nggak boleh kaku, nanti serem kalau nggak kaku ya. Low profil aja. Enggak juga lah, tetap dimakan cacing ya. Cacing dimakan ikan mas koki ya. Betul? Iya. Jadi kalau ditanya sakti mana mas koki sama antum? Ya begitu aja. Ya udahlah apalah. Gitu. Setuju nggak? Iya. Maknanya apa? Nggak ada sombong itu. Nggak bisa dipakai. Masya Allah. Jangan sombong. Rugi. Bau surga aja nggak ada. Sombong yang paling bahaya kan di hati, Pak. Ya. Jadi yang disebut diri ini yang mana? Kaji gampang aja ya. Anung banyak tibar makna. Insya Allah sampai. Bukan tubuh ini. Setuju? Anung tidak akan mengaji tubuh ini. Itu wilayah medis lah. Ya. Bukan. Karena tubuh ini akan berpulang kepada tanah kan? Ya. Tubuh kita ini yang disebut manusia ini dibagi dua. Ada yang johir, ada yang batin. Udah tahu tuh. Ada tubuh lahir, ada tubuh batin. Yakin ya? Ada yakin ya? Nah. Johirnya manusia, nah inilah yang disebut badan. Badan. Itu johir. Disebut badan. Catching. Ya. Nah, percaya bapak-bapak? Punya badan nggak? Bapak-bapak percaya punya badan kan? Coba pegang kepala. Pipi atau kepala. Pegang aja. Kerasa. Kerasa ya? Nah, punya badan nih? Ustadz terasa punya badan. Oh, beliau punya badan. Kerasa ya. Makanya kena andung tekanan, takut nggak percaya. Terasa ya, hari ini kita punya badan. Nggak percaya, masih juga nggak percaya. Ngerokok boleh, bakar kita. Kalau panas tanda ada badannya. Karena takut ada yang jabarut. Nah, bos denger kaji lahut aja, nggak ada badan, katanya udah di langit. Nah, nggak bisa gitu, ngaji nggak bisa gitu. Badan ini berkaitan dengan apa? Kaitan awal. Jiwa. Setuju? Jiwa. Kalau S1 itu kaji badan, Pak. Kalau S2 itu udah masuk jiwa. Nah, S3 itu udah masuk akal. Walaupun itu epistemologinya secara akademis. Percaya nggak? Aneh aja Andung ya? Nggak aneh ya. Nah, kalau S1 masih badan lah. Di Andung udah sampai S7 nggak percaya. Nano. Masya Allah Pak, kalau udah dalamin jiwa udah lah S3 itu kecil Pak. Meleset aja set gitu karena nggak mau pakai. Sungguh. Puncak dari johir kalau di kampus S3.
Puncak johir itu S3. Spiritual udah sampai tahapan 3 gitu ya. Nanti pakai juga S3 kan, strata 3 ya. Nah, namanya kalau latihan silat itu semua kita kan perlu ditempa, dilatih kalau latihan silat. Ditempa, dilatih. Johir kan. Nah sekarang yang kita lawan pikiran. Udah naik gak levelnya? Bukan fisik. Yang kita lawan itu sekarang pikiran. Pikiran dulu. Belum batin loh. Nah, itu makanya kenali dulu tuh, pikiran. Kalau pikiran ada strategi. Di sini akal bermain. Setuju? Akal bermain. Jadi sekolah S3 itu akal formal. Tapi ingat ya, kalau disebut akal formal, ada akal informal. Nggak perlu akademis. Sini. Ada akal formal, ada akal informal. Akal informal itulah akalnya orang-orang berpolitik, berdagang. Nggak didapat dari akademis, dia ditempa dari ujian, latihan, betul kan? Jadi nggak bisa dipaksa. Makanya jangan lawan kalau orang udah jam terbangnya tinggi, punya metode dagang, jangan dilawan dengan akal S3 yang didapati 3 dari pengalaman. Itu disebut akal informal. Lebih tinggi loh. Setuju nggak nih? Ya, disinilah insya Allah Antum coba tuntun, mempercepat proses ke akal informal. Ya. Nggak didapatkan di meja akademis akal informal itu. Di syariat pun nggak bisa. Syariat juga ada sampai S3 lah ya, master ya. Jadi kalau nggak diuji nggak jadi ya. Kalau akal informal kalau nggak diuji nggak jadi gitu. Jadi kalau antum punya masalah dalam bisnis, itu antum sedang diuji untuk jadi sukses. Hadang. Tapi ingat, ada sultan. Kekuatan pemahaman secara makrifat. Kenali diri dalam konsep Islam. Aman antum? Keterima nggak nih kaji? Sampai sini kalau nggak diterima nggak enak nih. Insya Allah aman deh antum. Ya. Jadi gini, ilmu johir saja, saroman karate, bahasa Minang ya. Kalau kanai dan 1 dan 2 perlu diuji enggak? Digebugin kan? Ya, ilmu johir. Betul kan? Basile di luar diuji juga, jangan tidak diuji loh. Kalau ini tidak diuji jo cuaca saja jo panek kalau tidak hadir, barantian dulu. Ada metode. Setuju nggak? Jangan dulu main akal. Bener loh. Masa mau naik pangkat batin nggak mau diuji? Antum S1 S2 diuji nggak? Lucu lah, mana bisa naik. Ya, kalau nggak mau main cepet ini nanti ngadu ke Bundo. Ya. Ada S3 ujiannya mesti sendiri dari Tuhan, ngadu ke Bundo. Bundo kalang kabui ndak ilmu, kacau lah dari itu. Kira-kira paham? Jadi jangan bikin malu hidup itu, kenali. Ya. Nah ujian yang berat itu di sini nih. Ya. Oke, ujiannya kadang yang nggak berilmu sering menyebut takdir buruk. Kan sering menyebut takdir buruk. Boleh? Sial terus takdir gua buruk katanya. Salah. Ikhlaskan. Ya. Takdir buruk itu kan biasanya aksesnya kesel, sakit hati. Setuju nggak? Ya kan itu aja putarannya kan. Tidak dihargai. Kalau dibatin itu ada 2, yaitu tadi kan johir tuh. Di batin juga ada 2 Pak.
yang kita mesti pahami. Udah naik nih pemahaman makrifat diri kita. Ada yang disebut tubuh batin. Ada dua juga, yaitu disebut kolbu dan ruh. Apa? Namanya batin. Batin itu ada yang disebut kolbu dan ruh. Ya. Kalau yang diuji kolbu itu bukan gak punya duit, bukan gaji kurang, bukan. Betul kan? Kolbu itu bukan begitu ujiannya. Pangkat gak naik-naik, gak bisa pindah. Itu bukan ujian kolbu gitu. Nggak gitu. Itu ujian johir. Duduk ya. Nah, jadi kalau dibalikan ke kolbu nggak ada tempatnya. Kolbu nggak di situ ujiannya. Ingat yang namanya kolbu apa sih? Menurut Al-Quran. Nggak ada yang sakit. Kolbu itu nggak ada yang sakit. Yang ada kecuali jiwanya yang sakit. Apa? Bukan kolbu yang sakit sebetulnya. Jiwa yang sakit. Itu agak pusing kan nih? Pelan-pelan ya. Jadi kolbu itu ujiannya adalah kuatlah nggak antum itu wirid. Kuat gak antum itu puasa sunnah? Kuat gak antum itu sholat tahajud? Itu ujian kolbu. Itu ujian kolbu. Maka ujian kolbu kuat gak bangun? Kuat gak begadang? Gitu ya. Di kolbu ini ada sifat. Catat ya boleh. Di kolbu kita ini semua punya kolbu ya. Oke, bahasa mudanya hati lah ya. Itu berlapis-lapis. Di kolbu itu ada sifat namanya sifat malakutiyah. Sifat malaikat itu Quran loh. Jadi di badan antum ini ada sifat malaikat. Letaknya di kolbu. Maka di kolbu itu ruhnya malakuti. Itu Quran. Maka harus bahas dulu. Tapi sering tidak dimanfaatkan ini, dikotori. Yeah. Kalau sifat ini muncul, udah hidup, maka disebut kolbu mati. Ya, ya. Kita hidup, tapi kolbunya mati. Kan ada di Quran tuh. Ya. Kalau hidup kolbunya, ada tuntunannya. Maka sifat malaikat muncul. Orang yang mempunyai sifat malaikat gimana? Jadi malas. Malas tidur, malas makan, malas kawin, malas nikah. Jadi jangan-jangan yang ngejomblo, yang betah itu muncul karena sifat malakutinya udah keluar gitu. Kira-kira gitu. Ya. Kemana nih ngaji? Bener ini nih, iktibarnya gitu ya. Bapak-bapak kalau ada sifat malakuti kuat, bapak nggak akan kerjanya wirid aja, tahajud aja. Jadi kita kan bukan malaikat, Pak. Mulia mana malaikat dengan manusia? Mulia manusia. Karena kita diuji. Malaikat nggak bisa diuji karena sifatnya baik terus. Nah, kalau kolbu itu dilatih, kolbu kita dilatih kolbu itu dengan getar kolbu namanya. Getar kolbu itu sudah kita lakukan. Itu yang disebut ditalkin. Apa namanya? Getar kolbu itu ditalkin. Perlu orang, perlu guru, perlu ahli. Jadi ditalkin. Itulah ujian dari kolbu. Harus ditalkin. Hentakkan ke hati Allah. Itu talkin. Allah talkin. Getarkan ke hati. Ada di hadis, ada di Quran. Bukan di kepala, Pak. Itu akal. Ruqyah namanya. Kalau di hati, talkin namanya. Hentakkan. Bersihkan, luruskan, hidupkan kolbu itu. Hidupnya kolbu itu dengan Allah. Karena sifat asma Allah itu adanya di kolbu, maka boleh dipakai Allah. Duduk.
Sampai nggak nih? Nggak ketemu Pak Kaji di luar ini. Ini benar ini. Ya. Jadi sayangnya nggak bisa ngentakkan di Allah. Allah nggak bisa gitu. Ya nggak bisa. Duduk ya. Nah. Dihentakkan kolbu itu. Itu yang disebut ditalkin. Kalau di badan, dia apa Pak? Pukul. Makanya ujian dan satu hantam. Bung, 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 bung gitu. Sama. Duduk ya. Baru naik dan 2 kalau udah tahan. Kenapa hati mesti dihentakkan dengan Allah, mesti diuji? Karena hati berubah-ubah. Al-Quran. Karena kalbu manusia itu berubah-ubah. Setuju nggak? Setuju ya? Ini gampang kajinya nih. Jadi kalau badan dipukul ya. Jadi badan itu dipukul, dikasih ujian penyakit itu ujian badan. Itu Allah. Sengaja. Jadi sakit itu jangan disebut ajab. Jangan-jangan untuk memberi daya tahan tubuh. Medis tahu itu. Bapak-bapak kalau ingin tumbuh gigi sakit nggak? Sakit ya. Jadi baik sebetulnya. Beda dengan ketularan. Ya, beda. Ya. Bisa aja ketularan itu ajab atau kita yang nggak paham. Ya. Ya, ujian badan itu sebenarnya sama. Ujian jiwa. Ujian jiwa. Jiwa itu kalau orang makrifat itu masih casting. Ya. Sedangkan pikiran pasti banyak masalah. Dikritik orang, dibenci orang. Ujian masih ujian biasa itu. Masih di luar. Ya. Kalau kita misalnya nggak benar, ya di bagian jiwa aja, maka kita sering diuji. Allah sengaja karena hidup itu ujian. Ikhlas nggak menerima ujian. Kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan ujian itu, maka Allah akan terus mengujinya. Itu bukan ajab. Tanda kasih sayang Allah. Nah, kalau akalnya terlalu dominan, dia akan balas mengkritik. Maka jidal timbul. Betul kan? Lihat ulama-ulama nggak bisa dikritik. Oh, marah dia kan. Walaupun nggak kelihatan marah kan. Itu akalnya dominan. Nah, para ilmuwan kalau udah sampai S3 akalnya sering dominan. Sulit dikritik. Tidak bisa diterima oleh kajian ma'rifat atau tarekat. Ya. Dicaci balas, mencaci. Dibentak balas, membentak. Itu kalau kolbunya nggak hidup. Hadis. Betul nggak? Kalau kolbu kita nggak hidup. Jadi kolbu itu bisa mati. Kalau kolbunya hidup, dibentak, cuek aja bro. Ngapain repot-repot dulu kan? Santai aja, yang duduk aja nggak tahan loh. Disamain santai terkeluar itu akal sehatnya, betul nggak? Nggak percaya. Berat, yang duduk aja berat. Makanya dong sampaikan. Kita harus sampai makamot situ. Jadi kalau kolbunya udah benar-benar ada denyutan, ada kalbu, dibentak cuek. Emang gua pikirin. Sebabnya kolbunya hidup. Ngapain dipikirin? Setuju? Jangan salahin jin sama setan lah. Kerasukan katanya. Ngaco itu. Kolbu mati itu pasti ngebales. Ada masalah sedikit aja. Duduk gak? Itu katanya ulah setan kerasukan. Ngaco itu. Nggak tahu ilmu bahwa kolbunya itu mati. Gitu kan. Itu aja. Jadi antara kerasukan dengan nggak paham. Nggak bisa dikadalin lah. Gitu ya. Kadang kerasukan main-main deh. Karena ada yang ngerangsang tau nggak? Ada yang ngerangsang. Jadi jangan salahin jin, marah nanti jin loh. Kerasukan katanya.
Itu namanya kalau di Andung engak. Maaf ya, enggak. Ini supaya santai gitu. Karena enggak ada contoh di sini, yang ada di luar sana. Dek maleh talim sebetulnya, kolbunya mati. Percuma saya hidup kalau baik itu. Diuji, taruhilah. Minta mati saya lah. Palurui saya lah. Kan yang paling berat itu, hidup. Enggak. Maka yang sudah pernah ikut talqin, antum semua sudah ikut talqin. Kalau sudah zikir, udah ditalqin. Tapi talqin itu ada 7 tahapan. Tunggu jelaskan nanti ya. Yang diminta yang mana? Duduk. Insya Allah. Gini. Bagi yang sudah ikut talqin, bersyukur. Tanda ikut talqin, dimasukkan mengikuti wasilah. La ilaha illallah. Kan Andung dulu ngomong tuh. Itu udah ditalqin. Duduk nggak? Duduk ya? Nah. Tapi talqin apa awal? Nah. Bersyukur. Itu oleh-oleh dari Andung dahsyat loh. Itu oleh-oleh. Kalah tuh 4 miliar. Andung itu nggak pernah ngasih talqin semurah itu sebetulnya. Nggak percaya? Minta talqin ke Abah Anom. Minta aja. Suruh ngepel dulu antum. Setahun. Di sini murah banget sih. Gitu. Andung sayang, ini baik-baik orang sini. Langsung tariannya penuh. Gitu ya. Murahan sih katanya. Kalau di Suralaya antum ya, nggak percaya Suralaya. Ini yang pernah ngalami di Suralaya nih, Tasik. Kalau minta talqin disuruh dulu zikir jahar 1000 kali. Sanggup. 1000 kali di antara waktu-waktu wajib sholat. Tahlil la ilaha illallah itu kan 1000 tuh. Kalau enggak ya hayu ya qayyum 2000. Sanggup. Enggak percaya pergilah. Nah, di sini murah ya. Baru ditalqin. Bersyukur. Ratusan kali Pak zikirnya. Ada yang sanggup nggak nih? Kita pakai metode lama. Kabur. Jangan zikir ratusan Pak. Suruh sholat wajib aja bangkang. Gila tuh dong. Gimana mau selesai masalah? Ini amalan. Wiridnya ini. Tapi yang wajib gak dilakukan. Bingung. Bingung gak? Andung pun bingung. Yang wajib udah tahu kan, gak perlu diajarin. Puasa Ramadan wajib. Ya, di puasa Ramadan wajib juga sholat. Ya, puasa Ramadan jalan, sholat enggak. Sah enggak? Ya enggak lah. Melakukan wirid, sholat duha sekian. Tapi sholat wajib nggak dilakukan, bohong juga. Nggak ada ruhnya. Duduk kata Pak. Ya saya sudah tobat ini, nggak marah-marah lagi sama istri. Tapi sholat nggak dilakukan, engang. Kita duduk itu ya, kasar tadi kan. Betul kan? Gitu kira-kira, nggak profesional lah ya. Ini yang penting Andung sampaikan. Jadi prioritas harus jelas. Andung takutkan udah ditalkin, talkin ini keras, cangkokkan di sholatnya kuat sampai titik tepat waktu. Kalau itu nggak tepat, talkin berpengaruh, menghantam diri. Makanya dikasih tahapan talkin itu yang cetek-cetek dulu lah, TK dulu. Wah berat deh. Kalau antum misalnya dikontrol talkin, antum di Jakarta, cuit-cuit hidup tuh, nggak bisa masuk ke maksiat antum, lepai antum. Banyak yang melakukan itu. Mau dikontrol terus. Andung juga capek kan? Iya. Jadi nggak semudah itu. Ya kita wajar-wajar dulu karena memerlukan daya tahan kan. Udah paham maksud Andung ya, kajinya ya. Nah. Jadi aneh itu ya. Sholat wajib aja bangkang, sebaiknya menjauh dulu dari majelis ini deh. Jadi yang namanya talqin itu ada talqin riwayat. Satu. Apa namanya? Itu awal.
talqin riwayat itu kita harus tahu nasab. Islam mengajari ke bapak, nasab bapak, beri hadiah kalau sudah meninggal. Ya, ayah kita, kakek kita sering beri hadiah. Itu namanya talqin nasab. Talqin nasab itu ada caranya, dibuka nanti juriyatnya sejarah. Ya, bila perlu kita tahu kakek kita ini gurunya siapa, maka dia menjadi orang soleh. Kalau talqin misalnya seumpama, maaf ya, kakek kita ini degil, parewa, maka talqinnya adalah beri hadiah untuk bisa tobat. Tobatnya kena di kita. Sampai kah? Karena doa orang yang soleh adalah sampai kepada almarhum. Duduk nggak Pak? Kan kita nggak semuanya ini turunan ulama, iya kan? Yang sudah meninggal ya. Kalau yang masih hidup, hargai. Jangan diajari. Hargai. Itu ya. Itu talqin riwayat namanya. Kemudian ada talqin inabah. Yang duduk pernah ada yang talqin inabah di sini, nggak hadir ya. Kalau dia sakau, kena maksiatnya kebangetan, mabok gitu ya. Misalnya ekstasi, narkoba, namanya talqin inabah, dimandiin. Kerem. Ditalqin terus. Zikirnya thayyibah, la ilaha illallah sampai teler-teler itu. Itu talqin inabah ya. Nah, dua dulu ya, itu. Nah, antum kira-kira ditalqin mana nih? Riwayat atau inabah? Kalau inabah, ada yang ketagihan riba nggak? Silakan talqin inabah sini. Itu bisa ditalqin inabah. Ya, betul kan? Ada yang jolim talqin inabah. Yang nggak mau sholat bisa talqinnya inabah. Ya. Beda talqin riwayat. Riwayat di awal, kita harus menghargai keberadaan kita karena orang tua kan? Ya betul kan? Beri hadiah kalau sudah tidak ada, hargai dia. Itu talqin riwayat. Yang kedua ada talqin yang disebut talqin inabah. Ini terkait akhlak karakter yang sulit kita perbaiki. Ya harus dibantu. Nah, yang duduk ini jagonya di talqin inabah sebenarnya. Ya. Kasih tahu aja yang duduk ini jago talqin. Makanya kalau pengen beres di sini, mabok beneran. Selesai di sini tuh ya. Gila beneran gitu. Maka selesai di sini. Nah, itu. Kira-kira gitu. Ya makanya yang datang ini yang aneh-aneh ya. Gitu ya. Jadi ya gitu lah. Tapi kita yang penting ilmunya. Nah, kedua talqin tadi ada yang tertinggi Nung sampaikan ya. Ada talqin riwayat, ada talqin inabah, banyak lagi talqin. Nah, disempurnakan semua talqin itu dengan namanya talqin thariqat. Apa namanya? Talqin thariqat. Nah, yang disebut talqin thariqat ini harus clear dulu talqin intern kita. Ya. Baru andung bisa ngasih talqin thariqat. Misalnya datang kok gampang bener nih andung nalkin orang ya. Itu bisa aja talqin inabah. Bisa aja talqin riwayat. Karena ada kena orang bermasalah akhlak itu karena dia tidak menghargai nasabnya. Kan? Maka harus talqin riwayat. Ada yang kena karena karakternya kok begini, jelek bener, Yahudi bener. Dua kena. Talqin riwayat kena, talqin inabah kena. Ya. Nah itu metodenya. Ada yang bisa langsung ke talqin thariqat. Minta waktu andung. Kita pelajari dulu. Ya. Insya Allah nanti pemahamannya kenapa bisa langsung ke talqin thariqat. Karena ada bakat-bakat seorang wali. Ya. Bakat-bakat itu bisa dipahami ya. Sampai di sini ada pertanyaan masalah talqin? Enggak ada ya. Adab talqin sama Pak. Tapi semua talqin disempurnakan dengan talqin thariqat. Ya. Jadi itu yang Andung sampaikan bukan hadiah dari Andung ya. Kalau talqin thariqat itu bukan Andung hanya menjalankan. Nah, itu hadiah dari Rasulullah. Oke Pak? Kalau hadiah dari Rasulullah, udah paham ya? Kalau terbetik hati kita untuk mentalkin thariqat, maka itu bukan dari guru mursyid kita. Dia dari Rasulullah. Ya. Duduk Pak. Ya. Jadi itulah wilayah kalbu.
Jadi yang ditalkin itu kalbu. Ya. Meminta talkin torekot boleh. Tapi kita menunggu dari secara mursyid. Ya. Dan bertanya dulu kepada yang disebut juriatnya. Karena talkin torekot itu menunggu izin dari juriat kita di atas. Ke pihak Bapak. Memerlukan waktu ya. Berdoa kita mudah-mudahan bisa ditalkin oleh Rasulullah. Sampai Pak? Sampai ya? Yang duduk ini udah ditalkin Rasulullah. Wallahu alam. Jangan dikejar, nanti disebut wali mursyid. Ini nggak wali mursyid, wali nagari. Ngopi dulu. Ya gitu ya. Tapi kok tahu ilmu talkin? Karena pernah ditalkin. Yang duduk ini talkinnya Abah Anom loh. Kiai Jejen. Jeger yang nalkin loh. Nah, yang nalkin itu bingung pula tuh. Yang nalkin yang duduk ini bingung. Ilmu apa nih katanya? Sungguh ini buka aja yang duduk ini nih, ya. Yang duduk ini. Makanya nekat-nekat banget nih. Punya kapal 3. Orang kapal 1 aja berat ya. Pindah-pindah tuh dia tuh. Dari kapal Satar, kapal Kodor, kapal Naksabandi. Kadang kala aneh pula kan ini dimiliki juga kapalnya. Nah, berarti ada sultan. Bersyukur antum. Nah, yang duduk nggak tahu. Tenang aja, jangan kasih tahu. Nah, nanti gadang hidungnya. Ngopi dulu Pak. Dan itu diakui sama seluruh yang disebut mutabaroh diakui. Cuman mereka nggak mau ngomong. Karena wilayahnya sudah beda Pak. Jadi itulah wilayah kalbu yang mesti antum jelaskan. Nah, semakin sering menghentakkan kalimat Allah, ini ilmunya supaya yakin. Semakin sering kita menghentakkan kalimat Allah dengan talqin secara torekot, Allah la ilaha illallah, Allah aja misalnya kan, kofinya kan Allah hentakan. Kalau gerak tahlilnya itu meniadakan supaya nggak ada Allah kan dihentakkan tuh. Sama kalau dan 1 naik dan 2 pukulin dulu, bu kan ujiannya gitu kan, kalau udah tahan baru naik dan 1 ya, gitu. Semakin sering kalimat Allah dihantamkan ke kalbu, semakin kalbunya kuat. Kalbunya hidupnya kuat. Jadi penting mana? Kekuatan lahir, kekuatan pikiran, atau kekuatan kalbu? Kalbu bro. Itu akan naik kuat pikiran. Akan naik dengan kuat ikhtiar. Demi Allah gitu dulu. Maka orang dulu potong talqin. Ya. Insya Allah. Semua yang di sini Anung doakan bisa ditalqin. Tentunya Anung tahu caranya. Ya tahu caranya ya. Insya Allah kalau kolbunya kuat, kolbu antum tahan banting. Mau kolbu tahan banting. Kalau ingin tahan banting badan, ya badan harus dibanting-banting. Gedebuk, baru tahan kan. Sama kolbu tubuh ruhani juga begitu. Logikanya begitu. Nah, kolbu itu kan artinya apa? Arti bahasa kolbu itu yang berubah-ubah. Itu kolbu. Ya, jika perubahannya dengan nama Allah gimana? Ya, kalbu itu nggak naturalnya berubah-ubah, kadang jelek, kadang baik. Tapi berubahnya dengan nama Allah gimana? Baik nggak? Lah, dari bawah Allah, dari atas Allah, dari kanan Allah, dari kiri Allah, dari depan Allah, dari belakang Allah, dari luar Allah, dari dalamnya Allah, masih Allah semuanya. Kuat nggak kalbu? Katanya logika nih. Begitu menghantam kalbu. Nggak mau jikir sih. Jikir mah baca HP. Jikir begini mikirin nggak selesai urusan mabok antum. Betul kan? Itu nggak usah dipikirin. Ya nggak percaya, bingung lah. Udah jelas kan nih ngajinya? Nah, ngaji antum di torekot lain pusing antum diputer-puter loh. Bener.
Kenapa bisa pendek begini ngaji ini? Ya di sini kapalnya banyak. Udah kapal ini mesti pakai kapal ini mesti kapal ini. Bukan pinter itu. Bukan. Kan di share nih, share ke angkasa nanti loh. Pada diam itu, masa dia akal-akalan, akalnya dominan ya sudah itu marah dia nggak bisa dikritik kan ngaco. Ulama sekarang itu. Kan banyak kayak gitu tuh. Coba ulama dikritik heboh nanti kan. Nggak bisa begitu. Ya itu jangan-jangan nggak bisa dikritik ya di sini ya. Dikritik naik juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Ngopi dulu Pak, enggak ngopi-ngopi ini. Berbicaralah jangan melalui hawa nafsu. Ya. Anda menyampaikan ini tarbiyah. Itu berat Pak. Tapi jangan juga nggak pakai hawa nafsu bro. Nggak gigit juga ya. Nggak enak juga ya. Ikhtiar nggak pakai hawa nafsu gimana Pak? Ya? Tidur, nggak dapat begitu. Jadi hentakkan kalimat mengenal Allah supaya kalbu antu hidup dan kuat. Kalbu itu kan berubah-ubah. Kalbu itu artinya sesuatu yang berubah. Jika perubahannya dengan nama Allah, dari bawah Allah, dari atas bawah, dari samping kanan Allah, dari bawah Allah, dari depan Allah, dari belakang Allah, maka kalbu itu tempatnya Allah. Kita hanya tahu nama Allah letaknya di kalbu, ada di Quran. Maka antum disebut naik kelas, bukan S3 lagi. Sudah mendekati S7, namanya S6, melangkah S5-nya. S5-nya itu jalan. S6, yang duduk ini udah mulai lepas mau masuk S8, nanti hidupnya nggak di sini lagi. S6 namanya makom pertamanya fana bi asma. Itu bukan S3 di atas profesor. S7 fana bi asma. Nggak ada lagi nama. Artinya fana dalam tauhid asma Allah. Semuanya Allah yang ada. Dalam tauhid namanya fana asma. Tahu nggak? Jadi bahasa gini. Sekarang Anung tanya. Apa sih yang dimasukin ke dalam kalbu antum? Sekarang udah tahu nih. Kan Allah kan? Ya. Coba kalau nanti kamu masukin ke dalam antum ini. Tambah istri, tambah istri, tambah istri, tambah istri. Gaji naik, gaji naik, gaji naik. Tambah ruko, tambah ruko, tambah ruko. Selesai tanah, selesai tanah. Itu aja kalbu gimana? Ayo. Syirik samar. Masya Allah. Betul nggak? Jadi bukan di kalbu letaknya bro. Kira. Tangkap gak nih? Tangkap ya? Amalannya sebentar deh. Lu pegang aja selesai. Amalannya sebentar. Tapi percuma kalau amalan dipegang, ya kita nggak paham otak kita, nanti otak kita aneh. Ya kan? Nanti kalau otak aneh jadi ngaco nih. Takutnya gitu kan, nggak boleh taklid. Berat ngaji torekot, berat ngaji perkara kebatinan itu kan satu Pak ya, menstandarkan pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak beres jadi klenik nanti. Ya betul kan? Jadi udah tahu apa sih yang dimasukkan ke kalbu antum? Jawabnya kira-kira apa? Jawabnya apa? Kalau nyebut Allah nuciku nih. Yang benar namanya. Apa? Catat. Yang dimasukkan ke kalbu kita namanya. Nama Allah itu nama yang dibuka. Tahu? Namanya Allah, orang tahu semuanya. Namanya intern. Antum sendiri nggak tahu. Masing-masing orang punya nama. Namanya. Ya. Tahu namanya? Kutiupkan ruku. Siapa yang udah tahu nama Allah? Alhamdulillah udah tahu. Alhamdulillah.
Insya Allah nanti kebagian, tapi Jumat ya. Tapi kalau antum disiapkan, kurang dari 3 orang yang hadir, mundur. Itu adab. Paham ya? Berdoa aja. Oh, naik nih 4 orang, dapat gua namanya gitu kan, gitu ya. Gitu. Jadi gini, logikanya gini. Mana dulu diciptakan, badan atau ruh? Ruh ciptaanku, mana dulu? Untuk jadi Pauji, mana dulu? Ruh dulu kan? Enggak badan dulu kan? Badan perlu proses kan? Yang ngasih nama badan siapa? Ibu bapak. Yang ngasih nama ruh? Allah. Tahu nama ruh? Nggak mungkin dah, ruh nggak punya nama. Logika lah. Ya. Gimana? Udah tanya sama orang-orang makrifat tuh, minta nama ruh gue mana? Siapa antum katanya? Gila antum katanya. Gitu. Jadi ada syarat pemahaman. Ada syarat pemahaman. Ada guru. Murah banget sih ngasih nama ruh yang duduk ini. Makanya KJJ murahan katanya. Insya Allah ya. Makam pertama disebut fanabil bi asma. Fana dalam tauhid asma Allah, itu yang diketahui kan. Nah, sekarang antum tanya, apa sih yang dimasukkan dalam kalbu antum? Bahasa dari mursyid Allah, la ilaha illallah, bahasa Allah. Tapi sebenarnya yang masuk ke antum nama ruhmu. Itu yang disebut kata hadis, kata Quran. Apa yang dimasukkan ke kalbu? Namanya. Asmanya. Asmanya besar dari Allah. Berarti Allah yang ngasih nama. Duduk nggak tuh? Ada di Quran itu. Udah paham? Udah ya? Bayar dong yang udah dikasih tahu nama ruhnya, kok nggak dibayar? Susah gitu. Yalah, sabar insya Allah sampai Jumat besok sampai. Kurang dari 3, 2 andung kasih, andung murah kok, murahan. Hari ini tahu kok namanya kok. Insya Allah. Bukan andung pintar ya, bukan. Karena nama ruh itu bisa dipanggilnya. Nama ruh siapa? Tapi dia namanya yang datang ya. Namanya siapa? Namos ya. Waktu ketek. Sama itu. Dia nyoba itu. Kalau ada badannya itu sama itu. Gampang. Coba nanya diri kamu sendiri. Ji, diri ini si Poji, Ji, nama ruh gue apa Ji? Bingung tuh si Poji itu. Karena nggak tempatnya. Harus orang luar ngelihat rumah itu, kalau bagus jelek itu harus keluar ke rumah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak ilmu waslat? Ilmu waslat tau nggak? Ada orang dikaji ilmu kebatinan itu, wah, ruhnya terbang kok, ngelihat badannya, gentayangan, wah, pergi ke Las Vegas, wah, itu, nah, itu ngaco. Udah ngaco kaji itu, nggak usah itu kaji gila itu. Apa yang dimasukkan ke kalbu antum? Namanya. Bahasa umumnya Allah. Duduk ya. Kalau udah duduk makom ini, makom apa namanya? Fana bi asma. Insya Allah bisa, insya Allah sampai. Yang penting ada guru. Kalau udah duduk nama itu, udah dapat gelar nama itu, nggak bisa disebut, nggak bisa dilewatkan itu. Antum kehidupannya, insya Allah bisa kayak gini nanti. Kalau sudah duduk, makom pertama tadi. Makamnya apa? Fana bi asma. Anda kasih tahu ya. Kalau duduk makom ini, nunggu lagi. Nama ini harus menggantikan nama-nama yang ada di atas dunia. Tangkap kan nih? Nggak ada tuh. Itu bohong aja. Allah itu maha cemburu. Sangat cemburu Allah itu. Maha cemburu Allah itu. Nggak mau ada nama Iwan, Munda, Pauji, Mauniang. Nggak mau.
Itu nama dari ibu bapak kamu. Nggak mau. Yang mau Allah itu nama Allah. Duduk nggak? Maka di luar duit. Allah. Ya, daun bisa jadi duit kan. Karena Allah. Alah, kun fayakun aja ya. Clear nggak nih kajinya? Selesainya nih. Maka kalau udah duduk di makam kolbu saja, bisa menggantikan nama yang banyak ini. Aqua, enggak Allah. Batu, enggak Allah. Gitu aja ya bahasa umumnya ya. Enggak ada duit itu yang ada Allah. Enggak ada masalah itu yang ada Allah. Itu kan nama semuanya. Panggung sandiwara bro hidup tuh. Nama aja, majar aja. Aduh berat tuh. Berat kajinya dong ya, nang turunin dulu. Turunin dulu ya. Nama itu kalau duduk makom fana bi asma. Namanya kalau udah duduk di makom ini, nama ini harus menggantikan nama-nama yang ada di atas dunia. Jadi Allah itu mau cemburu. Enggak mau ada nama Iwan, Munda, Pauji, Rio yang semua yang hadir ini, Ikhwan Billy. Enggak mau dia. Digantikan itu, ya. Paham? Ya. Di dalam kolbu enggak boleh ada nama pasukan ruh. Catat tuh. Kolbu kita, enggak boleh. Enggak boleh di hati itu diisi apa Pak? Diisi niat. Ganti niat itu di pikiran, pas di kolbu Allah. Kan gampang. Masa ya dimarahin istri, dimasukin ke hati, di kantor ngamuk sama anak buahnya. Itu persoalannya. Betul nggak? Jangan dikasih. Yang ada Allah kolbu itu. Ketangkap nggak nih? Ya. Dalam ajaran makrifat, dalam ajaran Islam ruhani, di dalam kolbu, di dalam hati itu nggak boleh ada nama pasukan ruh, nama lain nggak boleh. Allah itu maha cemburu, yang ada hanya nama Allah. Itu yang disebut kopi, itu yang sering digempur. Nah, nalkin kayak gitu susah, berat itu. Walaupun kita udah tahu. Yang boleh hanya ada nama Tuhannya Maunyang. Maunyang lagi. Nama Tuhannya Rio. Nama Tuhannya Ustadz. Siapa nama Tuhan Ustadz? Itu yang boleh. Menjelek kan? Alhamdulillah. Kalaulah sampai ke makam Iko, insya Allah nantang itu bisa dibaca. Bukan ilmu ramal itu. Pangicu itu letaknya di kalbu, Pak. Naik ke pikiran. Betul kan? Kalau lo tahu isi kalbu Allah, nggak mungkin mangicu. Kok pangicu kesuruh kerasukan katanya. Dabi. Panjang dia duduk. Kok berang-berang indah. Nggak paham kaji. Makanya kadang kala aneh duduk. Kok pola pikirnya aneh ya. Bakal dikicu kalau sampai situ. Benar ini semua punya potensi loh. Bapak-bapak profesional aja, kalbu bapak-bapak jangan diisi nama yang ada di dunia. Keinginan kehendak. Isi aja nama Allah gitu. Kalau belum paham namanya. Maka bapak-bapak jujur tuh. Kolbu itu jujur nanti. Yang banyak itu di kepala. Betul kan? Maka bapak-bapak bisa baca orang. Iko kapalnya ndak betul. Aku pangicu kok. Itu bukan meramal. Jadi ilmu pemahaman baca hati, baca kolbu itu sebenarnya ada di makrifat. Caranya gimana? Dong, kan tadi Allah kan gitu aja kan. Tapi membuka ini kan perlu orang. Itu yang disebut talqin riwayat, talqin inabah. Tadi disempurnakan dengan talqin torekot. Torekot itu udah menjelaskan. Bertorekot itu satu kapal. Kalau kapalnya banyak udah nebeng aja. Kata guru pindah kapal Naksabandi, pindah kapal Satar, pindah. Nggak apa-apa. Karena ada yang tanggung jawab.
Sama kalau antum sholatnya sulit khusyuk, jangan sendiri, bonceng aja masjid, yang tanggung jawab iman, betul kan? Aman antum. Ini yang ditakutkan kan salah naik kapal Pak, ke Jakarta naik tongkang Pak, kelelep. Gitu, jangan naik tongkang lah, ke Jakarta naik kapal yang kuat, ya. Insya Allah pangicu bisa dibaca. Nggak ada kaji klenik, tidak aja jadi ramal-meramal dosa. Isi aja dengan Allah, kita nggak bisa dikadalin. Bahkan nggak bisa dijolimi orang. Ini benar ini. Nah, nggak mungkin lah si Garapai itu cemburu sama Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Hanya Allah masih wala. Kan hanya wala dzikrullahu akbar. Selesai. Yakin gak nih? Dengan sholat itu sebenarnya clear. Sholat itu torekot. Jadi banyak orang nggak bisa karena nggak bertorekot. Jadi kalau ditanya aliran ini apa sih? Karena banyak bener kapalnya. Tujuannya bisa sholat. Jadi kalau ditanya torekotnya apa? Sholat. Bingung orang. Torekot kita ini supaya bisa sholat gitu aja deh. Anu kuatkan akidahnya ya. Sungguh sebutan nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Jika nama Allah itu demi Allah. Jika nama Allah itu demi Allah diturunkan ke gunung, gunung pecah. Diturunkan ke langit, langit runtuh. Diturunkan ke bumi, bumi gempa. Ayo. Nah, nggak percaya, diturunkan ke tanah yang tinggi, longsor ya. Jadi kalau ada gunung mengeluarkan mata air, itu ada kalimah yang terhentak mengeluarkan air mata air. Kan gitu. Itulah gunung yang isinya batu saja. Masuk nama Allah pun keluar air. Gunung Jikir supaya keluar air. Masa kolbu kita dimasukin nama Allah, air mata kita cekakak cekikik nggak bisa netes? Gila orang sekarang. Belum tahu itu Allah itu. Kira-kira gitu. Nggak bisa netes dia. Gunung aja keluar netes air. Dan berani serta gilanya ada Iwan yang menganggap air Jikir yang dimasukkan nama Allah itu disamakan dengan air setan, santet. Nggak gila, makanya marah. Nggak bener itu. Naudzubillahi min dzalik. Kita kan bertuhan kepada asma Allah, tapi disebut nama Allah tidak berlindang air mata kita. Di mana letak mata batin antum? Picak kan gitu kan. Berarti kalau kita Allah tidak bisa terenyuh, Pak. Masih belum hidup kalbu kita. Perlu tahapan talqin awal. Talqin taubat. Perlu guru. Talqin itu ada 7 tahapan. Disempurnakan dengan talqin torekot. Maka perlu bantuan. Makanya berguru ruhani. Tanpa guru. Mbak Google, Mbak YouTube. Gila antum. Setan tuh. Benar ini. Ya bersyukur. Masih bersyukur ada yang mau nonton. Mata batin paling dalam pada manusia adalah sirrullah sariroh. Namanya. Sir, sariroh. Batin itu ada matanya. Adanya di ruh, bukan di batin, kolbu. Lebih tinggi itu. Bukan di kolbu adanya. Di rahasia, lub yang paling dalam. Karenanya seorang muslim harus paham dulu ada perbedaan antara batin dan kolbu. Ada perbedaan. Kapan Allah membuka, menggerakkan mata batin, sirruh roh kita ke dalam kolbu yang paling dalam, penghuni kolbu kita adalah ruh sariroh. Allah akan selalu membuka rasa manusia, jauh manusia, untuk memberi hadiah makrifat pada hambanya agar bisa mengenalnya. Ya. Ketika sholat mintalah nikmat ruhani kepada Allah. Bukan masalah yang diselesaikan. Masalah ada tempatnya.
Dua sujud, robik pilih, warhamni, warjukni, wajibru. Udah selesai itu sebetulnya. Masa Allahu Akbar, ya Allah selesaikan utang gue. Sujud masih kepikiran utang gue. Ya ini ngaco ini sholat. Jangan begitu Pak. Ada tempat-tempatnya, duha, menyelesaikan masalah. Kalau sholat itu memang kita mesti sholat. Tidak kuciptakan jin manusianya untuk sholat. Jangan tempat meminta. Kan beda ngaji di luar. Karena tempatnya udah ada. Dua sujud, robek firli, warhamni, warjukni, udah minta. Sunat lah gitu. Dibaca juga gak apa-apa. Gak dibaca gak apa-apa. Allah udah ngatur semua rezeki antum. Jadi sudah jelas, ketika sholat mintalah nikmat ruhani kepada Allah. Itu yang tertinggi. Jangan dunia. Jangan paksa melalui perlakuan antum kepada Allah. Meminta doa agar segera dikabulkan seperti ke budak dan anak. Sama itu. Belum balik antum. Tapi kenalilah Allah. Sampai kamu yakin seyakin-yakinnya. Karena daun jatuh pun di muka bumi Allah menggerakkannya. Iya kan? Termasuk tidur. Itu pun kan saudara mati. Karena Allah berfirman. Ad-Zumar 39 ayat 42 dibaca Iman.